Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakannya kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkannya permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Bapa, pada sore hari ini kami menghampiri Engkau. Inilah tubuh kami yang lemah. Inilah roh kami yang sering keluar masuk. Inilah jiwa kami yang sering pikiran kami tidak tenang. Hati kami bergejolak, susah, sedih.
Demikian juga pikiran kami sering tidak tenang. Ampuni kami. Hari ini kami tahu bahwa pelajarannya sangat menyeramkan, di mana alam roh kegelapan psikopat, ability di akhir zaman, iblis memakai perkara ini. Maka itu kami memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya firman-Mu masuk di dalam hati kami, sehingga pada saat 666 tiba, kami sudah memiliki senjata dari Engkau, yaitu firman yang kami dengar dan kami lakukan. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan bagi kami, Engkau mementeraikan kami. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Selamat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka hari ini adalah hari di mana kita mempelajari tentang alam roh kegelapan. Saudara, kalau saudara lupa, saudara bisa membuka YouTube saudara ya, bahwa saudara akan melihat berbagai macam alam roh kegelapan, mulai dari apapun ya saudara, kita bisa melihatnya. Sekarang ini kita belajar tentang sesuatu pelajaran mengenai psikopat. Saudara, sesungguh-sungguhnya psikopat ini kalau di dalam dunia kedokteran, saudara, gangguan pada otak atau kelainan otak sehingga dia tidak berkembang dengan normal. Itu kalau fisik secara nyata, alam nyata ya saudara ya. Dan orang yang punya hidup dengan psikopat itu, memiliki psikopat itu seperti gambar ini saudara ya. Kita ini seperti ada di dalam sangkar burung ya, dan kita tinggal di tengah-tengah itu. Kemudian di kiri kanan itu adalah penguasa-penguasa roh yang sangat sadis dan itu di luar nalar. Mengapa harus kita mendengarkan firman ini? Karena di akhir zaman, dengarkan baik-baik, manusia akan mengarah ke sana. Dan kita harus tahu bahwa orang yang sakit psikopat ini ada dua kemungkinan, saudara. Memang dari kelainan otak dan perkembangannya juga tidak normal, atau dari kehidupan dia masih kecil disakiti orang terus. Dan kalau disakiti orang terus, tumbuh dalam lingkungan yang benar-benar tidak pedulikan dia, sehingga tekanan batin itu makin membesar. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kita perlu ketahui juga bahwa orang yang psikopat ini, dia pandai berpura-pura, dia tidak menyesal, tidak mau mengakui bahwa dia bersalah, seperti memakai sesuatu. Kalau boleh dikatakan bahwa dia seperti robot yang dikendalikan oleh penguasa roh yang kita lihat ini. Jadi penguasa roh itu sudah mengikat dia, dan dia tidak bisa kemana-mana seperti sangkar burung di tengah-tengah itu. Dalam kehidupan orang ini sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa itu. Maka itu kita tidak boleh menjadi robotnya setan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan begitu, saudara, maka kehidupan kita akan menjadi sadis, suka menyiksa, bahkan hidup ini seperti kayaknya biasa-biasa, hambar, ya saudara. Ternyata tindakan itu bisa di luar kendali. Maka itu kita harus sadar bahwa kelainan pribadi ini tidak ada, harusnya tidak ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada rasa kejam itu, dia akan puas. Dan dia tidak merasa bersalah, membenarkan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sama seperti firman Tuhan tadi, saudara, bahwa Yesus baru turun dari perahu, lalu di depannya ada orang yang kerasuan. Dan kalau kita bicara tentang kerasuan,
dia memakai atau orang mengikat dia dengan apapun, dia tidak sadar. Dia bisa menang. Kenapa? Karena setan di dalamnya itu yang ada menguasainya. Demikian juga psikopat ini dalam kehidupannya kita ini seperti di dalam sangkar, dan iblis itu mengikat kita sehingga kita tidak lepas dari itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau dalam posisi seperti ini, apakah tidak ada pertobatan? Nah, itu saudara, dengarkan baik-baik. Pada akhir zaman, iblis akan menunggangi manusia, dan janganlah kita ke sana. Kenapa? Karena iblis akan membuat kita menjadi robotnya. Dan kita melakukannya, kita merasa bahwa itu yang harus aku lakukan. Nah, itu yang bahaya. Dan dia tidak merasa bersalah. Mari kita belajar untuk mengenal, ya saudara, bahwa roh psikopat ini jangan ada di dalam hidup kita. Karena lingkungan. Apakah di dalam akhir zaman itu banyak orang yang depresi? Pasti. Karena ekonomi, karena kondisi, karena pengkhianatan. Dan orang akan melakukan itu di luar nalar kita. Tapi lebih serem lagi psikopat ini, karena dalam hidupnya sudah memiliki benih psikopat, dan kita tidak boleh ke sana. Pada intinya, perjuangan dalam hidup kita, alam roh kegelapan itu macam-macam, saudara. Dan saudara bisa lihat di roh pekuburan ada, ya kan? Roh serakah ada, banyak, saudara. Yang saudara sudah dengarkan. Kalau lupa, masukin, saudara. Dan perhatikan baik-baik, itu bekal kita. Dan kali ini, roh psikopat ini, saudara, akan menghinggapi manusia yang kosong kehidupannya. Dan yang paling parah, dia sudah memiliki benih psikopat. Contohnya itu tadi, dari kecil dia menderita terus, dihina, dicaci, dia rasanya nggak ada apa-apa. Begitu dia punya masalah yang terbentur dengan keadaan hidupnya, dia mulailah psikopatnya mulai timbul. Maka itu kita tidak boleh ke sana. Hati-hati. Ya, jangan terbawa arusnya. Karena itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekelilingmu. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 7. Dan dengan demikian, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Itu setan. Apa urusanmu dengan aku? Jadi kalau kita berdoa, iblis yang nentang, apa urusanmu dengan aku? Aku tuh senang ambil ini, orang ini. Gitu kan, gitu. Aku mau menghinggapinya, itu kan urusanku. Itu intinya kayak gitu. Bahkan di sini kata, "Hai Yesus anak Allah." Dia tahu bahwa yang datang tuh Yesus anak Allah. Dia berkata, "Kau yang maha tinggi." Dia mengakui iblis. Tapi dia juga berkata, "Demi Allah, jangan siksa aku." Intinya, biarkan aku tinggal di dalam manusia, biar terkungkung di dalam kurungannya. Aku yang berkuasa. Intinya seperti itu. Apakah Allah merelakannya? Halo? Apakah dia rela Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu sempurna adanya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Gara-gara iblislah terjadilah sesuatu yang mengacaukan manusia. Jadi mari kita perhatikan gambar ini, saudara, walaupun tidak sesuai seperti itu, tetapi saya ingin menggambarkan selama kita di dalam sangkar, dia yang bertindak untuk menggigit, untuk mencengkram, untuk menghancurkan hidupmu. Tidak bisa mati nyawa di hadapan Allah kok. Betul nggak? Menyiksa ya, tapi dia tidak bisa mati. Makanya kita tidak boleh memiliki hati yang hambar. Arahnya tidak baik. Harus senyum, wajah gembira, penuh dengan kasih,
penuh dengan pelayanan, sekalipun orang itu bencana. Dalam arti psikopat ini mengajarkan kita supaya kita itu hidup sadis dan kejam. Kalau dipecah-pecah selesai, tapi ini menyiksa. Jadi kehidupannya tidak ada ketenangan. Bagaimana tenang mau hidupnya kayak gini? Di dalam sangkar masih doyak-goyak, masih dirusak, masih dicengkram, masih di... Coba saudara perhatikan ini gambarnya, mengerikan. Iblis menghantuinya kemanapun dia ada. Jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Sekarang bagaimana solusinya? Agar saya tidak arah ke sini, Bu, ya kita harus pakai hukum kasih Allah. Dan jangan cuek. Tahu saudara, jangan cuek. Banyak berdoa, berserah sama Tuhan. Kenapa? Walaupun dia punya roh psikopat, saudara perhatikan. Tuhan bekerja, pasti. Tuhan ubah, pasti. Kalau sudah pada waktunya pemulihan, pasti dibuka. Seperti orang yang di Gerasai tadi. Sudah berapa tahun dia seperti itu mengembara. Makanya Tuhan datang, dan Tuhan menghancurkan roh itu, diusirnya. Sehingga dia mulai sembuh. Saudara, di tahun-tahun ini, saudara, 2024, 2025, 2026, tubuh, roh, jiwa. Ini satu pergumulan. Dan pergumulan ini kamu harus bertahan. Bukan tambah menghakimi. Bukan tambah menyakiti. Kita harus belajar dewasa. Kalau tak ada pelanggaran, itu urusanmu sama Tuhan. Tak perlu bergosip. Semakin kita disakiti, kalau kita punya roh psikopat, dia akan sadis. Perilakunya sudah tidak normal. Kalau dia pergi ke dukun, itu juga dia kena kutuk. Karena merasa tidak puas. Manusia kan gitu awal mulanya. Pergilah, tanya-tanya dulu ke orang pintar, tanya-tanya dulu ke pedukunan. Tidak ada larangan, itu hakmu. Tapi kalau kamu terus terdoktrin dengan psikopat ini, kamu akan lupa daratan. Dan kamu merasa, aku sing benar, kamu sing salah. Itu saja. Jadi perkara-perkara yang seharusnya tidak kita lakukan, taruh di bawah kaki Tuhan. Taruh dalam mezbah. Kan Tuhan bilang, kamu tuh lelah letih, mari datang. Loh, itu undangan. Tuhan tidak pernah bilang, kamu tak hukum, kamu kena kutuk. Tidak. Dia beri kesempatan. Iblis pun diberi kesempatan sampai detik ini. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita memiliki hukum kasih Allah. Semakin kita memperhatikan, semakin kita punya kasih, iblis mundur, saudara. Dan dia tidak bisa menjamah kita. Amin. Jadi saudara jangan menghakimi. Kalau toh dia salah, diberi nasihat. Karena perkara ini mengarahnya itu tidak baik. Karena ini sudah masa-masa paceklik. Manusia sudah pikirannya tidak sehat. Mangkel, muangkel itu saya sudah. Nanti kalau adik-adik tidak mau garap PR, muka saya sudah kayak gitu saja. Saya keras orangnya. Kenapa? Karena didikan dari orang tua juga keras. Pukul-pukul sungguh. Pergi sungguh. Keluar sungguh. Tekanan saya. Begitu kita mengenal Tuhan, untung saya kenal Tuhan. Izinkan semua itu berjalan, tapi saya harus berserah. Tapi kalau kita membandingkan, nah itu juga berbahaya. Roh psikopat itu melihat isi hati kita. Apa kemauan? Dia tahu. Apa kerinduanmu? Dia tahu. Tapi selama roh psikopat ini mengintai kita,
kita akan masuk di dalam kurungan dia. Apakah kita mau? Apakah kita mau jadi robotnya Allah? Robotnya setan? Gak mau, saudara. Mari kita minta supaya Tuhan itu membuat hidup kita itu menjadi bahagia, karena kita punya misbah yang menyala. Kalau toh ada tekanan dari siapapun, saudara, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kesuwen, Bu, kesuwen, kelamaan. Nah, tadi roh psikopat itu kan mengintai kita. Nah, kita tidak akan ada kasih. Dibuat dia mati, dibuat dia begini, gitu, saudara. Sadis, karena dendam, karena jengkel, karena iri hati, dan merasa aku benar, kamu yang ganggu, aku benar. Bahaya, saudara. Loh, kenapa kok kejadian kayak gini? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, saudara. Bawa orang itu di dalam doa. Amin. Loh, mana buktinya sekarang tambah nemen? Lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Amin. Dia akan menggenapi. Apakah orang yang gila ini tadi tidak pernah berdoa? Dulu saya eling-elingnya, saya tenger-tenger gini mesti doa. Sekarang hilang semua sudah memorinya. Cuma isanya ya tadi, teriak-teriak, telanjang, gak karu-karuan. Sudah lepas kendali. Lebih sadis lagi roh psikopat ini. Dia mengintai orang-orang yang kita benci. Itu kenapa katanya. Itu yang dipanah oleh iblis. Supaya mancep dan kena. Jangan sampai ya saudara, kita menjadi robotnya psikopat. Jangan di sana. Kita tidak boleh. Tapi bagianku. Tidak apa-apa. Hakmu akan dikembalikan. Kapan? Sekarang kita udah punya apa-apa. Kapan? Buktinya dia sekarang begini begitu. Karena kita mengadili lebih dulu, saudara. Harusnya kita ambil sisi yang baik. Oh, karena dia diselamatkan. Oh, karena dia, aku sekarang kayak gini. Oh, karena dia, itu sih. Manusia tidak bisa ke sana. Pasti kalau adanya sudah montok-montok, muara, jengkel, muangkel, isinya hati-hati, saudara. Apakah iblis tidak mengintai? Halo? Iblis mengintai enggak? Mengintai, saudara. Hati-hati. Karena penguasa seperti ini tidak kelihatan. Tiba-tiba masuk dan sifatnya sudah jadi sadis. Tego sembarang, ya sudah. Ini yang perlu kita ketahui. Dia tidak bermisi pada kita, tapi dia menguasai kita. Seperti gambar ini, dia akan cengkram kita, dia akan gigit sesuka-sukanya. Apa enak digigit sama setan? Halo? Apa nikmatnya? Tidak ada. Kita kesiksa pagi siang malam. Maka itu kita harus berhati-hati, jangan sampai ke sini, saudara. Karena ini hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ingat, karena roh ini sangat tidak beraturan. Dia akan mengendalikan hidup kita dan kita lupa semuanya. Hati-hati. Pada saat Tuhan berkata, kamu siapa? Aku. Dia berkata dengan santainya, saudara. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa dalam kehidupan dia, setan pasti akan diusir. Dan dengan pengusiran itu dia tidak mau. Aku ini legion. Bangga. Ini aku legion. Bangga. Oh, coba siksa aku, Tuhan. Kamu kan tahu. Manusianya yang mau. Manusianya yang mau. Ini kayak gitu. Tapi dibuka kronologinya. Orangnya harus bertobat. Ketuk hatinya. Buka hatinya. Orang ini gila. Buka hatinya. Ya, aku mau. Pasti ditanyain. Mau kamu bertobat? Ya, aku mau. Aku capek kayak gini. Loh, manusia pernah capek loh, Ustaz.
Oke, baik, kata Tuhan. Nah, kan ini iblis tahu. Jangan kamu siksa aku, katanya. Hanya apa sih? Pergi semua rohnya. Berapa roh? Halo, berapa roh? 2.000, saudara, bayangin. Loh, kok sampai melompok segitu banyak? Karena kita yang mengundangnya. Tahu, saudara? Karena kita yang mengundangnya. Bukan setan yang datang, karena kita. Awal mulanya kita dendam, awal mulanya kita jengkel. Masuk aja setan jengkel, setan dendam, sendiri-sendiri itu. Sampai 2.000, bayangin. Mengapa kok tidak dihancur masuk neraka? No bitches kenapa? Karena setan itu malaikat, saudara. Aslinya. Allah memberi kesempatan pada 2.000 itu untuk bertobat. Itu malaikat yang sudah menyerupai setan. Apalagi kita, ciptaan yang disempurnakan oleh Allah. Harusnya berharga di hadapan Allah. Tapi kita sifatnya tidak berubah-ubah. Senang yang aneh-aneh. Psikopat itu seperti itu, saudara. Dia suka hal-hal yang aneh gitu, saudara. Yang instan. Ini yang bahaya. Itu hidup kita sehari-hari. Kita dibenci dengan satu pegawai, atau kita semuanya membenci satu pegawai. Kita ini ditindas mati-matian. Harus diajak ke sana aja. Nah itu kita undang roh berapa? Kita nggak tahu pergi ke roh ke situ tuh rohnya berapa, pakai roh berapa, setan berapa, nggak tahu. Masuk aja di dalam diri kita. Lama-lama jadi sadis. Nah itu yang berbahaya, saudara. Makanya mari kita belajar untuk menertibkan diri kita. Mungkin kita disakiti. Kita belajar menertibkan diri kita walaupun dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena roh yang seperti ini tidak mau permisi dengan kita, saudara. Dia mau supaya hidupnya dikuasai oleh psikopat. Dan dia akan menjadi raja. Dia akan lakukan semuanya. Dan dia melakukan itu pun, mungkin dia membunuh, menceli apa, dia tidak terasa. Saking sudah terlalu banyak roh. Apakah kita menunggu seperti itu, saudara? Tidak perlu. Oh, dibawa ke dokter kasih pil penenang. Duh, pil penenang itu hanya untuk membuat dia istirahat. Tapi pikirannya kan masih jalan, saudara. Kita ini bukan benda mati. Contoh nih, ini rumah ini ya, ini aja diurapi, ini kudus. Dan dia tidak akan melakukan kesalahan, karena ini benda mati. Selamanya kudus karena kita sudah suci dengan kuasa Tuhan. Tapi kita, tiap hari pelepasan tetap dosa. Karena kita tidak bisa sempurna. Tapi kita mau menuju kesempurnaan. Kita siap dibentuk oleh Allah. Bukan diri pribadi kita yang keluar. Intinya seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus belajar memahami bahwa sesungguhnya roh psikopat ini mengintai hidup kita. Ketika kita luka, ketika kita dendam, ketika kita jengkel, ketika kita tidak suka. Hati-hati, saudara. Itu berbahaya. Apalagi sinis. Bahaya, saudara. Karena iblis itu ingin menguasai kita dengan roh psikopat ini, sehingga kita betul-betul melakukan yang tidak pada tempatnya. Nggak mungkin, Bu, nggak mungkin. Ini loh akhir zaman, saudara. Semuanya akan berubah. Maka itu harus dibawa di dalam doa. Siapa yang dibawa dalam doa? Keluarga kita, pekerjaan kita, ya kan? Teman-teman kita yang ketemu dengan kita supaya tidak transfer. Oh, tapi kan aku ini diajak tamu, aku pergi ke dunia malam. Ya hati-hati, saudara. Boleh, mau itu pekerjaan. Jauh ke bawah, kan gitu. Roh psikopat ini tidak permisi. Dia bisa melakukan di luar nalar kita. Makanya hati-hati. Amin. Mari kita belajar untuk mengerti dulu
saudara, bahwa sesungguhnya, loh Bu, apakah roh psikopat ini kalau kita sedang ngati-ngati, apakah dia bisa datang? Ya kalau kamu tidak bersama Tuhan, bisa. Tapi bagaimana caranya Bu, supaya aku tahu bahwa roh psikopat ini mengintai? Duh, tidak perlu tahu, saudara, itu pasti. Pasti, saudara. Hal-hal yang bukan pada tempatnya dan itu lepas kendali, itu bisa melakukan di luar nalar. Nah, hal-hal seperti itulah yang iblis mau. Dia mencengkram hidup kita sehingga kita tidak berkutik dan kita merasa tidak pantas milik Tuhan. Nah, ini yang harus diselesaikan. Amin. Jangan kita mengambil pilihan itu sakarep kita. Kita harus milih itu sesuai dengan Tuhan mau. Kalau dalam kehidupan kita, saudara, kita itu betul-betul menjadi milik Tuhan, saudara, kesetiaan Allah itu melingkupi hidup kita. Kasih setia Tuhan itu akan teringat terus di dalam hidup kita, dalam pikiran, perasaan, itu jiwa itu yang penting, jiwa, saudara. Kalau kita masuk dunia roh, itu jiwa kita ini harus sehat. Jadi pikiran, terus perasaan, hati itu harus betul-betul punya kasih dari Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan dalam hidup kita ini melebihi dari hidup kita. Tahu sudah melebihi dari hidup kita. Aku lo gak mampu Tuhan, tapi aku ya apa? Loh, Tuhan mampu loh. Aku gak bisa Tuhan jalani, loh, Tuhan bisa jalankan itu. Lebih dari hidupku itu adalah kemampuanmu. Kemampuanmu tuh, batasmu tuh kamu gak bisa, tapi Tuhan bisa loh. Intinya kayak gitu saja. Tapi roh psikopat ini akan menghancurkan kita dan kita tidak punya masa depan. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita, saudara, supaya jalan-jalannya Tuhan itu kita kenal. Karena itu yang terbaik bagi kita. Jalannya Tuhan itu sempit, saudara, tidak lebar. Mengapa sempit? Karena itu pilihan. Itu pilihanmu. Kamu memilih Tuhan, berarti jalanmu itu adalah melurus, tidak boleh belok-belok, pandang Tuhan dan bekerja. Tuhan ingin supaya jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu kita kenal. Kenapa kita kenal? Karena dari semua yang kita alami itu Tuhan tidak pernah berdusta pada kita. Tidak pernah satupun berdusta. Benar. Kalau iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Karena firman yang diucapkan itu ya dan amin. Dan kita harus imani itu. Kenapa? Karena roh psikopat ini mengintai kita. Dan dia akan menguasai hidup kita. Dan di dalam hidup kita ini, saudara, kita tidak punya janji yang indah dengan sepenuhnya. Kalau Tuhan kan punya janji sepenuhnya, melebihi, meluber janji Tuhan itu. Baik berkat, baik keselamatan, meluber. Makanya kita harus tahu bahwa roh psikopat ini mengintai kita supaya kita gagal dalam pekerjaan. Supaya kita itu lepas dari si A, dari si B dalam pekerjaan. Ada satu kesaksian, saudara. Apa kata Tuhan? Sudah dilakukan. Kalau menurut saya menilainya seperti itu. Akhirnya dia konseling. Bu, apa yang ibu bilangkan sudah tak laku, no? Hah? Bilang apa ya saya? Tuh. Lupa. Lah masa itu banyak isu ngiling, no? Apa kan tak tahu, Ustaz, saya. Duh, ibu itu menurut saya 40 hari. Bayangin, saya ngomong 40 hari sampai ngetek 40 hari puasa. Oh, ini baru sadar ya. Oh, tapi nggak tahu ya kapan. Ibu nggak ngerti saya. Ibu nggak tahu. Lupa, lu mateng aku. Gitu saya. Berarti doa saya bagaimana, Bu? Loh, kalau kamu puasa 40 hari itu untuk apa? Loh,
saya terus kayak kedobrin tuh. Loh, terus lupa gimana? Saya kan nggak tahu kamu puasa itu untuk apa, karena dari sekian banyak nggak tak catat deh. Nah, kenapa ibu nggak catat? Harusnya ibu catat hari itu. Dan Tuhan nggak suruh catat, masa saya suruh catat? Oh iya ya, tak elingno ya bu, gitu. Ini, gitu, ambil jarak saya. Pertama-tama, gitu saya. Saya maju, jadi dibuka sama muka. Pertama-tama bu ya, saya harus 40 hari puasa. Tahu bu? Iya, bingung saya. Iya. Kenapa? Tidak tahu. Roh saya keluar. Balik lagi. Tahu? Saya gini. Dalam hati saya, kenapa ya kok 40 hari? Balik normal sampai 40 hari. Itu dalam pikiran saya. Akhirnya saya sudah tidak tanya sama orang, percuma. Kan saya didokrin terus. Saya enggak mau, saya pendeta enggak boleh. Enggak, saya merendah. Saya harus belajar mengasihi dan mengampuni. Jangan sampai ada resikopan. Wah, amat sih. Kata doa namanya, kita ini ya ada sih gitu. Hanya resikopan maju kejem-kejeman. Betul enggak? Saya rela. Udah, tanya sama Tuhan, apa orang ini 40 hari puasa? Buka kronologinya. Loh, dia ini tabrakan, sudah tabrakan, dia punya jimat itu megang roy DE sampai 40 hari dikungkung di kuburan. Ya baru tahu saya. Tapi saya, aku tahu. Enggak, saya enggak ngomong itu, saya diem aja. Tapi saya sudah tahu. Ibu masih ingat enggak? Tahu enggak? Ingat enggak? Saya tahu, tapi saya buat apa saudara untuk berdebat? Ya udah, sekarang maunya apa? Nol, sudah, mueret, harus dikeopat, hati-hati sudah. Terus ini pendeta saya dihantam, ya gitu. Aduh, ini saya stres, berat stres. Terus akhirnya saya bilang gini, ya juga maju-maju enggak gini. Sekarang apa yang kamu rasakan selama 40 hari itu? Waket saya. Hah? Kenapa? Loh, saya sekarang ini tidak pernah marah. Oh, baguslah. Tuh, bagus tuh. Lalu yang kedua, saya tidak pernah mukul istri. Oh, bagus tuh. Saya bilang gitu. Lalu yang ketiga, saya sering doa. Wah, bagus. Tapi dalam hati saya sering doa, kok ini kelakuan. Kan aneh kan? Kalau kita sering berdoa kan punya kasih dari Tuhan. Betul nggak? Roh psikopat mengikuti. Akhirnya kejem, saudara. Pokoknya sekarang Bu, saya mau bukti. Loh, jangan minta bukti. Kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Tungguin. Sampai kapan? Ini wis umur tuwek Bu, rambutku wis putih kabeh. Ya Mas kan dulu putih kok rambutnya. Nah, kalau saya mau loh, saya tahu. Karena pada waktu dia konflik, Tuhan saya bilang rambutnya putih karena dia pikirannya itu double-double. Oh pantas. Ya gitu saja. Kalau kita ngomongin woman ini putih cepat saja. Ada yang seperti itu pertumbuhannya. Ya sudah, sekarang kamu harus sabar. Wah, kayak kembali. Kalau ilmu metu, apa ilmu apa? Mengalir, mengalir gitu. Ya ampun Tuhan, Budi kalau ilmu nih ngono. Aduh, saya bilang saya ini hamba Tuhan. Saya bukan pedukunan. Kalau mengalir itu memang dari Tuhan. Sekarang kamu mau apa? Aku minta bukti. Ya sudah doa. Tuhan bilang puasa 3 hari. Di sini jejak kapok, poso meneh. Nggak mau tak jalani. Tapi mulai dari jam 12 malam sampai 12 siang. Tambah lama. Istri tambah lama. Dari ini 3 jam. Tambah lama. Waduh ya opo nih.
Aku lah gak iso ngerokok, gak iso. Nah, membuka kabeh sudah. Loh, jadi kamu tuh puasa lama gini, aduh, ya ampun Tuhan, makanya kamu tidak terjawab. Enggak, jorong aku kok. Sekarang kamu selama 40 hari itu masih kamu tetap gitu. Diam ya. Halo, diam. Halo, boleh saya tanya? Diam ya. Terus lama-lama dia nangis. Jadi marah-marah saya nangis. Saya 10 hari mukul istri masuk rumah sakit, Bu. Terus 3 hari yang lalu saya mecah kaca mobil karena saya mabuk, Bu. Kenapa nasib saya seperti ini? Nah, kamu buat sendiri toh. Betul enggak? Lah mbok terus psikopat itu mengikuti dia dan mencekram dia. Gak ada kebebasan. Kamu percaya enggak bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia? Tahu saya itu. Dan firman-Nya apa? Jawab, ya dan amin, mantep ya. Ya sudah puasa 3 hari. Boleh enggak 3 jam aja, Bu? Tolong bilang no sama Tuhan. Oke, saya bisa nyampe no ke Tuhan. Enggak, saya enggak mau. Karena Tuhan suruh kamu 1 hari puasa. Aduh, bisa enggak ya, Bu? Enggak tahu. Puasa. Menunjuk puasa dia 3 hari. Hari pertama terima telepon, hari kedua terima telepon, hari ketiga gak terima telepon karena saya lagi pengurapan pabrik. Jadi wah masuk. Akhirnya dia telepon sampai nangis. Perutku sakit, Bu, katanya. Kata dokter mah aku lagi kumat. Terus saya tanya, nah kamu makan apa? Enggak makan, aku puasa. Begitu kita doa, dibuka kronologinya, ngerokok sapak, saudara. Itu aja kamu naik karena asap. Ibu kok tahu ya, sakti ya Ibu ya, gitu sih. Wah, kayak tunggal gitu. Saya ini bukan berdukunan. Saya ini hamba Tuhan. Kalau tahu Tuhan membuka kronologimu, saya bukan dukun. Karena Tuhan memberikan talenta dalam hidup setiap manusia. Kamu loh talentanya pendoa. Ya tahu. Iya. Tapi kok gak mandi doain. Nah, kamu melanggar enggak? Iya sih. Ya, kayak jadi garuk-garuk. Kenapa manusia tidak bisa melakukannya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum selesai. Lalu istrinya dijawab, kamu aja menengahi. Oh, coro. Coro keluar. Makanya istrinya kok gini-gini terus. Dicoro-coro no sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu perlu pelepasan. Siapa? Semua dua-dua. Lah kenapa ada rocoro ini? Oke udah Bu. Pantesan tak bilangnya kok ngene-ngene terus ini. Lucu. Saya tuh jadi mau ketawa tapi saya nggak berani. Nanti tak empet-empet saja. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Dalam hati saya ketawa saja. Caranya itu saja. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus kenceng, harus fokus ke depan. Karena kita lihat kata-kata indahnya, saudara. Misteri kehidupan, kita ini seperti misteri kehidupan. Hanya Tuhan saja yang dapat menguaknya, dan waktunya itulah yang terbaik. Kalau toh orang ini belum terjawab, berarti Tuhan suruh tunggu. Bukan ilmunya Bu Titik mengalir gitu, bukan. Mari kita mulai belajar ya saudara ya. Saudara kan sudah tahu masuk di dalam dunia alam roh kegelapan macam-macam. Ayo masuki, pelajari lagi. Mari kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita lewati hari-hari kita. Kita lihat gambar ini. Di dalam gambar nomor 3 ini, hidup kita ini sebetulnya diberkati saudara. Dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dikasih malaikat, dikasih terang Allah, dikasih mahkota kehidupan. Tapi karena pelanggaran psikopat itu, maka kita dicengkram di dalam kurungan burung kan itu. Seperti kurungan burung. Dan iblis mengintai kiri kanan, tidak ada lagi kesempatan untuk bergerak. Mari kita belajar hati kita seperti ini, supaya iblis minggir kabeh saudara. Dan kita hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Di sini ada jam.
Saya lihat jam itu menentukan hidup kita. Detaknya itu seperti nafas kita. Halo, seperti apa? Nafas kita. Jangan berubah. Tetaplah setia pada Tuhan. Amin. Jangan kembali ke memori lama, tapi balik masuk di dalam kebenaran Tuhan. Kamu harus mengarah ke sana sampai pada tujuan akhir. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Dengarkan baik-baik. Hadis segenama. Hidupmu itu seperti misteri, benar. Misteri kehidupan. Hanya Tuhan saja yang dapat menguaknya. Jadi kalau kamu doa, belum diberkati, itu Tuhan yang punya maksud. Sehingga ada pemulihan terjadi. Supaya roh psikopat ini saudara tidak mengintai terus hidup kita. Dan kita tidak menjadi robotnya setan. Amin. Kita lewati hari-hari itu. Dan waktunya Tuhan yang terbaik pasti diberikan pada kita. Amin. Maka itu kita harus punya power. Supaya roh-roh itu bisa keluar dari hidup kita dan keluarga kita. Amin. Kita lewati saudara. Itulah firman Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita.